Yo, what's up guys? Kali ini kita bakal nge-review koin anak negeri ya, ataupun bisa dibilang ini koin. Kita mau review kunci koin, dalam arti gua akan ngebahas kunci koin ini ataupun nge-review white paper dari kunci koin ini. Disclaimer dalam video ini, sekali lagi, tidak ada ajakan untuk membeli. Tetap do your own research ya guys ya. Jangan FOMO, jangan karena ikut-ikutan. Kalian tuh harus riset dulu gimana sih utilitas koin ini gitu, atau ngebaca white paper dulu. Di sini gua udah kita buka dulu di kuncikoin.com ya guys ya. Di sini ada white papernya. Gua udah download white papernya. Ada roadmapnya, terus kapasitas supply-nya, dan mungkin di sini ada founder-foundernya. Ada Aswin Navin, Kun Gao, terus ada Ko Julius sebagai CEO founder, dan yang paling menarik di sini ada Om Joko Crypto ya guys ya, yang mempunyai lebih dari 22.000 rig. Bayangin aja guys, gila banget nggak sih? Oke, kita masuk ke white papernya. Sini gua udah download white paper dari kunci koin. Untuk yang pertama kita lihat di sini kunci koin ya guys ya. Ini yang bahasa Indonesia ya guys ya. Daftar isi 1 tentang dan peluang cryptocurrency, Primable, token dan koin, POW, POS dan POC. 2 tentang kunci koin review, kunci koin roadmap. 3 utilitas kunci koin. Wah, gila sih nih guys. Utilitasnya segini banyak, cok. Crypto mining, hospitality, art hotel, ini kita bahas nanti semua. Yang penting kita mau review kupas tuntas di white papernya ya guys ya. Oke, lanjut. Ringkasan eksekutif. Sini membangun blockchain generasi berikut yang lahir untuk mendukung NFT marketplace, metaverse, decentralized finance, dan penetrasi retail. Kunci koin akan membuat teknologi blockchain yang dapat diakses dan diterapkan untuk berbagai industri. Wah, ini gila sih guys. Istilahnya blockchain pertama di Indonesia nggak sih? Luar biasa. Kunci koin menggunakan basis seperti Solana yang dianggap sebagai salah satu jaringan blockchain terbaik yang lebih pintar dan handal jika dibandingkan dengan jaringan decentralized blockchain yang tersedia di pasar, dan para ahli mengeklaim bahwa Solana telah mengeklaim gelar titel ETH 2.0. Solana blockchain dianggap sebagai salah satu blockchain paling canggih dengan arsitektur yang kuat dan fitur keamanan kelas atas. Luar biasa nih guys. Dari Solana blockchain memungkinkannya mencapai kecepatan transaksi hingga 65.000 TPS transaction per second, yang 100 kali lebih banyak dari apa yang ditawarkan blockchain Ethereum 13 TPS. Wah, masih pertama udah luar biasa nih sih kunci koin. Next, selanjutnya tentang dan peluang cryptocurrency di Indonesia. Menurut studi terbaru McKinsey Company, Indonesia telah melampaui dunia dalam adopsi digital, memiliki skor pertumbuhan adopsi digital tertinggi pada 2014 sampai dengan 2017 dengan 99% mengungguli negara lain, termasuk India, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Oke, di sini udah jelas ya guys ya tentang dan peluang cryptocurrency di Indonesia ya. Karena kripto di Indonesia itu masih minim ya, ataupun masih awam lah untuk orang-orang seperti kita. Lanjut, top 5 biggest transaction year to year, dari tahun ke tahun ya guys ya. Di sini kita lihat aset Bitcoin di tahun 2017 totalnya ada 16.032. Di 2018 semakin meningkat, dan 2019 makin berkurang ya guys. 2020 wah, makin sedikit. Token dan koin. Sini kita lihat token dan koin. Token ialah aset digital yang diterbitkan oleh suatu proyek yang bisa digunakan untuk pembayaran agar bisa menikmati layanan yang disediakan oleh proyek tersebut.
Koin ialah aset digital yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Koin dibuat melalui proses mining atau penambangan dengan mekanisme proof of work atau POW ya, atau proof of stake POS. Koin dihasilkan setelah menambang melakukan proses tertentu dalam blockchain koin, dan jika berhasil akan menghasilkan koin sebagai imbalan. Luar biasa. Oh, ini yang disebut mining biasanya. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada keterangan POW, POS, dan POC. Proof of stake adalah sebuah konsep pada aset kripto yang menjelaskan bahwa Anda sebagai pengguna dapat menambang atau memvalidasi transaksi aset kripto Anda sesuai dengan jumlah koin yang Anda pegang. Sebagai penggambaran, semakin banyak aset kripto, contohnya Bitcoin, yang dimiliki oleh penambang, maka nantinya mereka memiliki daya tawar yang tinggi dalam menambang suatu aset kripto. Proof of stake dinilai oleh banyak pihak alternatif, dan sistem proof of work, proof of stake dapat memberi celah yang sempit bagi penambang aset kripto untuk dapat menyerang atau bahkan memanipulasi suatu jaringan pada aset kripto. Proof of work atau POW adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan utama untuk mencegah adanya serangan cyber seperti mengirim email berbahaya, mengirimkan email spam, atau seperti serangan distributed denial of service atau DDoS yang menghabiskan tenaga pada sumber daya sistem komputer dengan mengirimkan beberapa permintaan palsu. Proof of work mendeskripsikan sistem yang memerlukan upaya yang tidak sedikit tetapi layak untuk mencegah penggunaan suatu daya komputasi yang sembrono atau berbahaya. Istilahnya ini mencegah dari hacker ya guys. Menarik. 2 tentang kunci koin review. Nah, ini kita udah masuk di kunci koin review ya guys ya. Di era serba digital ini membutuhkan manusia seringkali dapat dipuaskan dengan berkembangnya teknologi. Tak lebih, teknologi blockchain yang disandang dapat merubah masa depan dan mempermudah tidak hanya cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kami percaya bahwa teknologi blockchain adalah pelukis masa depan kita semua. Kunci hadir untuk mengubah cara kita memenuhi dan menikmati hidup kita. Dengan penjelasan kami sebelumnya, di mana adanya kebutuhan yang tinggi pada dunia cryptocurrency di Indonesia, sehingga kami melihat potensi dalam memanfaatkan industri tersebut untuk kami menciptakan kunci koin. Nah, ini nih untuk kalian yang ingin membeli kunci koin, kalian harus riset dulu kunci koin itu atau white papernya. Dan disclaimer dalam video ini sekali lagi, tidak ada ajakan untuk membeli ya guys ya. Tetap Dior, don't FOMO. Next, kunci koin roadmap. Pada fase 0, kunci koin menyelesaikan pembentukan ekosistem dengan meluncurkan blockchain atau mainnet milik kunci koin sendiri. Kunci koin mainnet sendiri membuka peluang bagi perusahaan blockchain Indonesia yang ingin memperluas pasarnya di Indonesia, dan bagi perusahaan blockchain di negara lain ingin memperluas pasarnya di Indonesia. Luar biasa. Next, ini kita sudah masuk di utilitas kunci koin ya guys ya. Di sini kita lihat utilitas kunci koin tuh banyak banget. Ada crypto mining, hardware, cloud mining, dan seterusnya. Terus hospitality, art hotel, art hotel group, hospitality management, luar biasa. Kunci games, bakal ada gamesnya, PC games, AAA games, dan lain-lain. Oke, ada Vanesia apps, Yuk apps, solar panel, gila sih ini guys. NFT marketplace, staking platform, CryptoCoin, Omniver. Wow, luar biasa nih utilitasnya cok. Dan ini tentang kami, nih biografi dari developer kunci koin ya guys ya. Dan ini ada Julius Agus Salim. Julius Agus Salim adalah seorang pemimpin dinamis, visioner, dan selalu melibatkan karyawannya dalam mengembangkan usahanya, dan dengan lebih 13 tahun pengalaman profesional di bidang teknologi dan bisnis. Saat ini Julius Agus Salim adalah seorang eksekutif chairman dari beberapa bisnisnya dengan nama Famindo Group yang memiliki unit usaha solusi informasi teknologi, manufaktur drone, perhotelan, penelitian sel surya, manufacture high-tech industrial, park payment gateway, and tourism.
perdagangan dan pertambangan dia memimpin lebih dari 1.500 karyawan dan mampu meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya melalui restrukturisasi organisasi. Dan ini kita tahu sendiri, Mbah Joko Kripto ya guys ya, adalah individu anonim yang luar biasa memiliki dan mengoperasikan 22.000 rig penambangan kripto dan seorang pemimpin yang memiliki pemikiran visioner dengan pengalaman profesional selama bertahun-tahun di bidang teknologi dan bisnis. Tentunya dia yang mengembangkan kunci koin, menulis kertas putih atau white paper kunci koin, menciptakan dan menyebarkan koin kunci. Oke guys, mungkin kalau kita review white papernya ini sangat menarik dan luar biasa dari perkembangan kripto di Indonesia, dan mungkin ini udah istilahnya semakin berkembang lah untuk kripto kita di Indonesia, walaupun banyak yang stigma negatif dari masyarakat tentang kripto sendiri. Mungkin ini dari sini kita lihat white papernya jauh dari stigma negatif tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di white paper ataupun review white paper hari ini. Mungkin next kita akan bahas satu persatu utilitasnya, ataupun kita lihat atau udah ada utilitas atau progres yang jalan dari kunci koin tersebut. Oke guys, tetap kali ini gue bisa bilang ataupun kunci koin ini mungkin punya daya tarik sendiri, dan developernya pun nggak main-main untuk membuat utilitasnya jalan. Oke ya guys, dan saya nanti berikutnya saya akan ngebahas utilitas kunci koin ataupun progres yang sudah jalan dari kunci koin tersebut. Oke guys, tetap Dior don't FOMO. Thanks for watching us. See you.